Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang perangkat keras jaringan komputer, di mana perangkat keras jaringan komputer ini adalah bagian dari struktural atau perangkat tambahan yang Anda harus punya sebelum Anda melakukan proses instalasi jaringan. Nah, baiklah, untuk mengefektifkan pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahasnya di slide berikutnya. Nah, sebelum kita membahas satu persatu mengenai perangkat apa saja yang kita akan bahas, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian daripada perangkat keras jaringan komputer. Nah, perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dalam jaringan komputer agar setiap komputer yang terhubung dapat saling berbagi data, kemudian file dan sumber daya lainnya, ataukah termasuk juga ke dalam membagi sarana komunikasi dan informasi. Nah, bagaimana caranya untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain? Maka dibutuhkanlah yang namanya perangkat jaringan. Nah, baiklah, di dalam perangkat jaringan komputer dikenal dengan macam-macamnya hardware jaringan komputer. Di antaranya adalah ada yang namanya kabel. Ya, kita ketahui bahwa kabel adalah media transmisi penghubung antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Di mana macam-macam kabel terdiri dari kabel twister pair, kemudian ada kabel koaksial, kemudian ada kabel fiber optik. Nah, untuk penjabarannya kita lihat slide berikut ini. Nah, kabel UTP dan kabel STP ya, kabel twister pair ini terdiri dari beberapa kabel yang saling melilit. Ada dua jenis kabel yang termasuk dalam tipe kabel ini, yaitu shield twister pair atau STP, kemudian dengan lapisan aluminium foil dan U-shield twister pair atau UTP. Kedua jenis kabel twister pair ini pada dasarnya sama. Nah, bedanya hanya kabel UTP rentan terhadap medan magnet atau voltase yang tinggi, sedangkan kabel STP tidak. Tetapi pada dasarnya kabel UTP dan STP ini banyak digunakan dalam praktikum-praktikum di dalam jaringan. Nah, nanti kita akan bahas mengenai implementasi. Nah, kabel yang kita gunakan adalah kabel jenisnya UTP. Kemudian kabel yang kedua ada namanya kabel koaksial. Adalah jenis kabel fisik kabel ini terdiri dari kawat tembaga sebagai inti yang dilapisi oleh isolator, kemudian dikelilingi oleh konduktor luar, kemudian dibungkus dengan bahan semacam PVC sebagai lapisan isolator paling luar. Jadi kabel ini adalah kabel tunggal. Nah, ini adalah jenis kabel yang biasanya digunakan pada saat pada jaringan-jaringan tertentu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini adalah sebuah kabel yang terbuat dari serat kaca dengan teknologi canggih dan mempunyai kecepatan transfer data yang lebih cepat ya pada jaringan backbone karena dibutuhkan kecepatan yang lebih dalam jaringan ini. Jadi otomatis ketika jaringannya transmisinya cepat, berarti kita perlu memperhatikan juga dari sisi akses transmisi kabelnya. Nah, kabel fiber optik ini sangat cocok untuk digunakan jaringan saat ini. Nah, kemudian macam-macam hardware jaringan komputer ataukah macam-macam perangkat tambahan atau perangkat pendukung. Nah, tadi kan sudah jelaskan ya jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan, ada kabel UTP atau STP, kemudian ada kabel koaksial, kemudian ketiga adalah kabel fiber optik. Nah, di kali ini kita membahas mengenai perangkat-perangkat tambahan atau perangkat pendukung. Yang pertama adalah konektor, yang kedua adalah hub, yang ketiga adalah switch, yang keempat adalah repeater, yang kelima adalah router, kemudian yang keenam adalah modem. Nah, untuk membahas satu persatu kita akan bahas. Yang pertama kita akan bahas tentang konektor. Ya, konektor ini digunakan sebagai sarana penghubung antara kabel dengan colokan atau disebut juga sebagai NIC, Network Interface Card. Ya. Kemudian jenis konektor ini disesuaikan dengan tipe kabel yang digunakan. Misalnya kalau Anda gunakan konektor RJ45 berpasangan dengan kabel UTP atau STP, ya, berarti Anda gunakan jenis kabel UTP. Konektor BNC/T berpasangan dengan kabel koaksial. Jadi kalau Anda gunakan kabel koaksial, berarti konektor yang Anda gunakan adalah jenisnya yang seperti ini. Nah, kemudian kalau Anda gunakan konektor yang seperti ini ya, konektor fiber optik, berarti dia harus berpasangan dengan fiber optik. Jadi
konektornya harus juga sama dengan jenis kabel yang digunakan, ya. Jadi harus sama dengan port ujungnya. Nah, itu mengenai tentang konektor. Nah, berikutnya model pengkabelan. Nah, jadi di dalam pengkabelan ya, atau setelah konektornya kita bahas, kemudian jenis kabelnya, kita mau menghubungkan antara kabel dengan konektor. Nah, untuk menghubungkannya itu diperlukannya lah model pengkabelan. Nah, di dalam model pengkabelan itu disebut sebagai mode crossover dengan mode strike. Ya, jadi jenis kabelnya strike dan crossover. Ada dua jenisnya ya, model strike dan crossover. Di mana pinnya terdiri dari 8. Di antara pin itu terdiri dari set A dan set B. Nah, untuk jenis pengkabelan crossover itu bisa dilihat kabelnya mulai dari orange white orange, kemudian green white blue, kemudian blue white green, kemudian brown white brown. Untuk set B-nya itu menyesuaikan dari green white green, kemudian orange white brown, kemudian orange blue blue white. Nah, itu untuk jenis pengkabelan crossover. Kemudian kalau strike disesuaikan dari set A-nya dari orange white orange, kemudian green white blue, kemudian blue white green, kemudian brown white brown. Kemudian di set B-nya adalah orange white orange, kemudian green white blue, kemudian blue white green, dan brown white brown. Nah, ini adalah jenis pengkabelan strike dan crossover. Nah, setelah kita membahas tentang jenis pengkabelannya, nah selanjutnya kita masuk ke toolkitnya. Nah, toolkit biasanya digunakan dalam membangun sebuah pengkabelan jaringan. Terdiri dari crimping tool dan LAN tester. Nah, apa itu crimping tool? Nah, crimping tool adalah alat untuk memasang kabel UTP ke konektor RJ45 dan RJ11 tergantung kebutuhan. Bentuknya macam-macam, ada yang besar dengan fungsi yang banyak seperti bisa memotong kabel, mengupas, kemudian ada juga yang diperuntukkan untuk crimping RJ45 atau RJ11. Nah, kemudian yang kedua ada LAN tester. LAN tester adalah peralatan jaringan yang digunakan untuk mengecek kabel UTP yang mempunyai konektor RJ45 atau 11. Nah, pada LAN tester terdapat LED indikator yang fungsinya mengecek kebenaran kabel yang kita cek. Jadi setelah kita melakukan konfigurasi pengkabelan, selanjutnya kita ke fase selanjutnya adalah LAN tester, mengetes apakah kabel yang sudah kita konfigurasi ini benar apa enggak sih. Ya, antara strike ataukah crossover. Oke, selanjutnya media transmisi berikutnya adalah hub, adalah komponen jaringan yang memiliki colokan atau port-port. Jumlah portnya ini mulai dari 8, 16, 24 sampai dengan 32 port. Ya, umumnya hub digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server atau perangkat lainnya. Jadi hub ini dipakai untuk menghubungkan antara komputer 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau kita mau banyak klien berarti kita harus pakai media penghubung tambahan yaitu hub, ya. Nah, hub merupakan perangkat keras yang sangat penting juga ya dalam jaringan komputer. Hub sangat mempengaruhi proses koneksi antar komputer sehingga jika hub mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan komputer akan terputus dan terganggu. Oke, fungsi daripada hub itu sendiri ya, menerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat, kemudian menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Hub juga berperan sebagai penguat sinyal kabel UTP, konsentrator, dan penyambung. Ya, jadi bisa kita lihat topologi yang ada di sini ya, fungsi daripada hub itu sendiri. Nah, ini. Berikutnya, ada juga switch. Nah, ada pertanyaan mengatakan apa sih bedanya hub dengan switch? Nah, switch pada dasarnya sama dengan hub. Bedanya, switch lebih pintar daripada hub karena mampu menganalisa paket data yang dilewati padanya sebelumnya dikirim ke tujuan. Jadi dia melakukan proses finalisasi ya melalui transmisi ya sebelum dikirim ke tujuan. Selain itu, switch juga memiliki kecepatan transfer data dari server ke workstation atau sebaliknya. Jadi memiliki kecepatan yang stabil lah dalam proses pengiriman datanya. Itu kelebihan daripada switch itu sendiri. Nah, switch juga merupakan suatu perangkat yang berfungsi sebagai pengatur dan pembagi sinyal. Jadi dia mengatur lalu lintas ya di dalam jaringan. Kemudian mengatur antar komputer ke komputer yang lain
sehingga terhubung pada perangkat tersebut. Fungsi tersebut sama dengan fungsi hub. Menjadi perbedaan adalah switch bisa melakukan pengaturan berupa proses filter paket data. Biasanya masing-masing port pada switch bisa disetting sehingga bisa ditentukan port mana saja yang bisa saling terhubung. Nah, bisa kita lihat topologi yang di sini. Nah, kemudian fungsi dan kelebihannya ya. Nah, ini switch mampu untuk memeriksa dengan seksama. Kemudian switch mampu menentukan tujuan dan sumber paket data yang dilaluinya. Kemudian switch memiliki kemampuan untuk memforward setiap paket data dengan yang tepat. Jadi dia jauh lebih baik lah dibanding hub untuk media transmisi pengirimannya. Berikutnya ada juga repeater. Apa itu repeater? Nah, sebuah komponen yang berfungsi memperkuat sinyal. Jadi ini misalkan kalau kita mau menguatkan sinyal yang diterima dari suatu segmen kekabelan ke segmen LAN berikutnya. Jadi ketika ada segmen antara gedung A dan gedung B, kita harus memberikan penguat sinyal supaya adanya repeater ini jarak antara dua jaringan komputer dapat diperluas. Nah, ini bisa kita lihat salah satu contoh repeater yang digunakan. Kemudian pelemahan biasanya disebut dengan auto-nantation ya. Auto-nantation yang bertambah karena bertambahnya panjang kabel, bertambahnya node titik komputer terkoneksi ke jaringan. Nah, sehingga dibutuhkanlah repeater yang berfungsi menguatkan sinyal selama terjadi pelemahan sinyal. Tidak adanya fungsi tambahan yang lebih smart sehingga dikatakan peralatannya layar satu jaringan untuk mengcovernya di daerah-daerah yang lemah sinyal dari server pemancar. Kemudian untuk memperjauh sinyal dari server pemancar, jadi dia sebagai penguat sinyal. Nah, di implementasi penggunaannya bisa kita lihat ya, ada di sini repeater digunakan untuk menghubungkan dua gedung ya yang berdekatan, yang terlalu jauh jika ingin memperluas segmennya. Nah, jadi ada LAN A, gedung A, kemudian ada gedung B. Nah, di tengah-tengahnya ada repeater yang dipasang untuk sebagai lalu lintas penguat sinyal antara LAN A dan LAN B. Nah, berikutnya ada namanya juga router. Router adalah salah satu perangkat keras jaringan komputer yang digunakan untuk membagi protokol kepada anggota jaringan yang lainnya. Router dengan skala besar menawarkan berbagai tingkat fungsionalitas tergantung pada tujuan bagaimana fungsi router itu dibuat. Jadi router ya. Nah, kemudian router pula merupakan peralatan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih. Jadi kalau kita membuat sebuah skema jaringan yang berbeda atau jaringan yang berbeda, maka dibutuhkanlah router untuk membuat jaringan itu berbeda. Berfungsi sebagai default gateway bagi LAN yang dihubungkan, kemudian dianggap peralatan layer 3 sebagai bekerja berdasarkan IP address untuk memutuskan apakah suatu data perlu di forward atau tidak. Kemudian untuk komunikasi jarak jauh, menghubungkan LAN di dua area yang luas. Jadi router ini sangat berfungsi, sangat baik digunakan atau sangat perlu digunakan di dalam proses membangun sebuah jaringan. Kemudian jenis-jenis atau macam-macam router. Ada router aplikasi. Jadi bisa kita lihat ya. Aplikasi adalah aplikasi yang dapat diinstal pada sistem operasi sehingga sistem operasi tersebut akan memiliki kemampuan seperti router. Contohnya aplikasi ini adalah WinRouter, WinGate, SpyGate, WinPro dan lain-lainnya, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi router yang lainnya. Kemudian ada juga router hardware. Jadi ada software dan ada hardware. Adalah sebuah hardware memiliki kemampuan seperti router, maka dengan hardware tersebut Anda dapat membagi IP address. Hardware dapat digunakan untuk membagi jaringan internet pada suatu wilayah. Misalkan router ini adalah access point, wilayah yang mendapat IP address dan koneksi internet disebut hotspot area. Biasanya kalau include router sudah include ini juga hotspotnya supaya bisa memancarkan jaringan. Nah, bisa kita lihat ya jenis-jenis atau macam-macam router. Router hardware, ada router mikrotik ya yang umum kita lihat atau kita gunakan biasanya, ada router Cisco, kemudian ada router Juniper ya. Nanti lebih kita berfokus pada untuk pembelajaran selanjutnya adalah router mikrotik ya, ini. Oke, router PC. Pengertian dan fungsi router PC adalah sebuah komputer yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai router. Untuk membuat sebuah router PC tidak harus menggunakan komputer dengan spesifikasi yang tinggi.
Komputer dengan prosesor Pentium 2, hard drive-nya 10 GB dan RAM 64 serta telah tersedia LAN card-nya. Jadi ini tidak mudah sebenarnya dalam membangun sebuah router PC, ya. Ya itulah tadi tentang materi mengenai perangkat-perangkat di dalam jaringan komputer, perangkat dasar yang digunakan di dalam jaringan komputer. Semoga menjadi pengetahuan untuk kita dan bisa diimplementasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.